Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat mempresentasikan materi pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Perkenalkan, saya Amanda Syam dengan NIM 421424007, Program Studi Pendidikan Fisika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Islam menghadapi tantangan modernisasi, dekadensi moral, narkoba, korupsi. Baik, pendidikan Islam menghadapi banyak tantangan di era globalisasi saat ini. Beberapa di antaranya berhubungan dengan transisi dan modernisasi. Berhubungan dengan modernisasi, pendidikan Islam dituntut untuk selalu melakukan pembaharuan demi memenuhi tuntutan era globalisasi. Baik, yang pertama yaitu pengertian modernisasi. Modernisasi merupakan kata dasar dari modern yang dalam bahasa Latin disebut dengan modernus, yang terbentuk dari kata modo dan ernus. Modo memiliki arti cara, sedangkan ernus merupakan kata yang merujuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menuju masyarakat modern atau masyarakat masa kini. Modernisasi juga merupakan sebuah keadaan di mana sesuatu berjalan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu dekadensi moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dekadensi diartikan sebagai kemerosotan atau kemunduran dari moral, dan moral adalah tata cara, kebiasaan, dan adat di mana dalam perilaku dikendalikan oleh konsep-konsep moral yang memuat peraturan yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dan yang menentukan dalam perilaku yang diharapkan oleh seluruh anggota kelompok. Dengan demikian, dekadensi moral merupakan suatu keadaan di mana telah terjadi kemerosotan moral yang bermakna bahwa individu maupun kelompok telah tidak menaati aturan serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya yaitu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba atau nafza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.
Narkoba merupakan salah satu bentuk perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, khamar atau narkoba dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu korupsi. Korupsi dalam pandangan Islam adalah perbuatan kriminal yang bertentangan dengan moral dan etika keagamaan. Perilaku korupsi dapat memupuskan pahala jihad atau syahid. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah menegaskan bahwa akibat korupsi seseorang yang sepantasnya menjadi ahli surga karena syahid malah masuk neraka karena perilaku culasnya. Korupsi dalam Islam juga merupakan perbuatan yang melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai mukasidusi syariah. Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Baik, dari beberapa penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Islam menawarkan solusi moral dan spiritual dalam menghadapi tantangan modernisasi. Umat Islam diharapkan dapat mempertahankan identitas keagamaannya sambil tetap terbuka terhadap perkembangan zaman, dengan cara mengintegrasikan ajaran agama ke dalam kehidupan modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Islam melalui ajaran Al-Quran dan hadis memberikan pedoman moral yang kuat untuk menjaga integritas pribadi dan sosial. Tantangan seperti dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi dapat diatasi dengan kembali pada nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, amanah, tanggung jawab, serta peran komunitas dan pemerintah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Baik, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.